Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau kalian ngeliat aneh, gue lagi pakai power pack. Aduh, disuguhkan mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama power pack gaming ya. Hari ini gue lagi pakai power pack untuk ngilangin komedo di sini. Kayak ada ganjel-ganjel gitu, nggak enak gitu ya. By the way, hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja di channel gue ini. Mungkin juga sekalian, ya namanya juga orang dengan basic komputer yang pas-pasan gitu ya. Meskipun sebenarnya di Google ada caranya. Cuman tadi gue ada trouble nih, gengs. Ada trouble. Masalahnya video yang mau gue edit itu di Adobe Premiere ada tulisan media pending gitu ya, media pending yang warna kuning atau warna merah kalau kalian sering lihat kayak gini nih, yang kayak gini ya nih, oke. Udah gue coba otak-atik gitu ya, cuman masih belum tahu aja penyebabnya kenapa. Padahal waktu di play bisa nggak ada masalah, cuman waktu masuk ke Adobe Premiere-nya waktu mau di preview aja nggak bisa gitu. Jadi gue coba untuk apa sih istilahnya tuh, merender. Sekarang renderannya udah jalan di 72 menit gitu ya. 72 menit, 72%, 72%. Dan sekarang em, gue juga lagi nggak bisa ngapa-ngapain ini, lagi di cas. Dan gue lagi ngehandle dua komputer. Pertama komputer gue yang ini, sorry, yang ini, yang gue buat ngerekam ya. Ya maklum lah tuh, nggak ada stikernya. Nggak ada stiker grafis ya gengs, jadinya ya gitulah ya, jadi agak kentang lambat ya, but it's okay, yang penting masih bisa buat ngerender dan nggak lemot gitu kan. Dan ini laptop sepupu gua yang dia pakai AMD Radeon A9, mungkin udah lama banget ini ya. Dan ini kemarin habis install ulang, padahal mau coba make laptopnya dia untuk produksi apa ya, konten gaming yang PS terutama, karena cuman di laptop dia doang entah kenapa yang bisa masuk recording di OBS-nya, suaranya clear gitu ya, dan everything is kinda smooth gitu. But it's okay. Jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu aja. eh Panas hari ini, disponsori oleh Icitaan, gue beli sendiri, enak aja loh. Hmm. So guys, teman-teman gimana kabarnya, semuanya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada apa ya, istilahnya tuh, gangguan sedikit pun, baik itu sehat jasmani atau rohani ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Lagi corona begini ya, gitu ya. Ada banyak beberapa rumor yang menyatakan kalau ini nih ya cuma sekedar lewat, atau misalnya dilebih-lebihkan. Ya sebenarnya nggak gitu-gitu juga sih. Nggak boleh panik, tapi juga nggak boleh menyempelekan, karena memang apa sih, kita masih belum tahu gitu ya, belum ada dapat kabar juga dari WHO mengenai WHO atau Kemenkes ya, mengenai terapi pasti. Memang ada beberapa pedoman yang sudah dirilis, baik itu dari Kemenkes, WHO, maupun dari kolegium terkait, terutama penyakit dalam dan paru-paru ya, mengenai obat untuk mengatasi corona ini. Tapi ya itu karena baru lah ya, bisa dibilang baru. Jadi well, kita nggak bisa anggap remeh, dan juga nggak bisa menganggap
beberapa juga ya, parno sampai sampai berlebihan gitu ya, kayak di TV-TV. Sampai apa, stigmanya tuh berlebihan gitu, Gengs. Kalau misalnya kalian, pelajari juga, penyakit-penyakit sebelumnya yang gampang atau yang sering kita jumpai di Indonesia ini ada DBD dan tifoid atau tipes. Kalian pasti sering dengar itu kan. Kalau DBD nih gengsi zaman dulu nih, mungkin kayak di film-film zombie kali itu ya. Jadi kalau misalnya udah kena, demam, habis itu dari matanya keluar darah, terus mimisan gitu kan ya, sampai mulutnya berdarah-darah gitu. Itu salah satu stadiumnya sih, kalau bisa dibilang salah satu stadiumnya demam berdarah bisa seperti itu. Itu fase yang ngeri lah ya. Pernah waktu itu ada film yang mengambil sign and symptom dari demam berdarah, tapi dibikin agak dramatis gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke zaman dahulu sebelum akhirnya mekanismenya itu diterbitkan atau apa ya, terkuak gitu. Sebenarnya simpel gitu kan ya, nggak perlu panik juga. Nah, tapi juga nggak bisa kita sepelekan juga ya. Jadinya kalau misalnya kita sepelekan, jadi misalnya balik lagi ke demam berdarah nih. Kalau misalnya demam dari lebih dari 5 hari gitu ya, kalau kalian bisa lihat kayak gini, kan ada pelana kuda nih, apa grafik pelana kuda gitu. Kalau misalnya lagi fase kritis, kita leha-leha, wes sudah selesai bablas, ambiar kabeh gitu ya, hilang nyawa gitu. Tapi kalau misalnya waktu dalam fase kritisnya itu kita berada dalam pengobatan yang adekuat, pengobatan yang apa sih istilahnya itu? Ya sih adekuat sih namanya ya, adekuat yang kuat, kuat gitu. Cari aja dari di Google. Jadi dengan pengobatan yang adekuat, jadi kita bisa melewati fase kritis itu dengan tenang gitu ya, dan ada monitornya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di demam berdarah tuh ada monitornya tuh, kalau misalnya kalian sering lihat trombosit atau hematokrit gitu ya. Trombosit sama hematokritnya mulai menaik gitu. Tapi kalau misalnya untuk Covid ini, kita parameternya masih belum jelas. Ada beberapa yang menggunakan parameter dari hitung jenis, ada juga yang menggunakan dari rapid test atau swab. Itu wajar aja karena memang eh, kita baru menemukan apa sih namanya tuh, eh chain-nya chain-nya itu baru beberapa chain gitu ya. Dan memang yaitu tidak, yang ini info yang gua dapat gitu ya, info yang aku dapat, setiap ras memiliki respon yang berbeda gitu. Jadi makanya waktu itu sempat ada rumor kalau misalnya rapid test dari negeri ini membuat kita jadi positif, atau misalnya membuatnya jadi negatif atau bias. Ya itu sebenarnya bisa bisa diterima, dan nggak bisa dianggap ini juga sih, apa namanya tuh, ini berlebihan gimana gitu, enggak juga. Jadi, ya itu sih guys, ya kita tuh kalau misalnya dalam masa pandemi kayak gini harus menempatkan diri kita di apa ya, di zona yang netral, dan menganggap kalau ini nih sebenarnya ya penyakit tetap penyakit gitu. Ya kalau misalnya di samping itu ada katakanlah orang bilang konspirasi atau ada kepentingan politik di dalamnya, yaitu saya nggak nyampe situ ya. Kalau saya memang concernnya kalau misalnya sakit, ya kalau bisa sembuh dan sehat gitu. Gitu, gengs. So, kita balik lagi ke masalah mekanismenya tadi. eh Kalau misalnya kalian kan udah sering nih baca artikel atau kadang-kadang baca berita mengenai beberapa eh, tanda dan gejala COVID. Kalau misalnya nih
dari Kemenkes aja. Kalau dari Kemenkes itu kan ada batuk, ada sesek, ada apa sih namanya, hard to breathe ya, sesek lah ya, batuk, sakit tenggorokan gitu. Karena memang pada awalnya kalau di Wuhan itu menyerang sistem respirasi gitu, sistem respirasi. Tapi belakangan ini banyak sekali sign dan simptom atau tanda dan gejala yang muncul di luar dari sistem respirasi. Ada yang waktu itu eh, publish jurnal atau publish penelitian singkat dengan sign and symptom berupa rash atau kemerahan, ruam gitu ya. Terus ada lagi yang menyangkut pautkan dengan mencret itu, ada lagi menyangkut pautkan dengan apa ya, yang paling gokil itu tuh menyangkut pautkan dengan sistem genitalia. Aku nggak tahu sampai situ. Aku nggak tahu sampai situ juga. Cuman ada yang bilang seperti itu, pernah terbaca aja. But kita ambil secara umumnya aja, karena memang setiap virus itu mempunyai reseptornya sendiri-sendiri gitu ya. Apa sih kalau nggak salah reseptor ya. Jadi dia tuh bisa dibilang kayak misalnya USB gitu kan, USB Type A ya portnya USB Type A yang female gitu. Jadi dia klopnya di situ. Yang nggak bakal bisa USB Type A terus dimasukkan ke port USB Type C, nggak nyambung kayak gitu. Dan virus juga seperti itu, dia ada konektornya kayak gitu ya, ada tempatnya tersendiri. Dan kalau dari beberapa literatur yang sudah terbit itu memang ada beberapa di sistem respirasi dan malah ada di sistem pencernaan ya kalau nggak salah, di S2 kalau nggak salah ya. Nah dari situ muncullah beberapa simptom, sign simptom kayak gitu. Sebenarnya ini majornya karena di mana dan kita harusnya pengobatannya seperti apa gitu. But itu udah masuk ke ranah ini ya, ilmiah. Tapi untuk kalian semua kalau di rumah, yang penting jaga kebersihan aja, PHBS gitu kan, pola hidup bersih dan sehat. Dimulai dari cuci tangan. Semua orang, semua dokter, semua tenaga kesehatan baik itu yang bukan kesehatan pun bilang, "Yuk cuci tangan lah, cuci tangan, cuci tangan." Karena pas setiap kali kita apa ya, keluar atau kemana pun pasti kita megang apapun, termasuk misalnya gue ini megang mouse. Nah, mouse ini belum tentu cuman gue doang yang make gitu, cuman ada juga yang make. Terus misalnya gue lagi pakai power pack begini kan ya, udah memalukan sekali. Gue pakai lagi power pack kayak gini, terus bekasnya gue taruh sembarangan lah istilahnya. Ada yang mungut nih. Nah, kebetulan gue lagi flu ini kan karena pakai power pack dekat hidung. Nah, itu juga bisa jadi salah satu media transmisi gitu, geng. So, memang cuci tangan itu bagian ini juga ya, apa namanya, bagian dari protektif pertama gitu, preventif pertama yang memang dilakukan oleh semua tenaga kesehatan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja, bukan cuma di Amerika saja, bukan cuma di Cina aja, tapi di seluruh dunia. Kalau misalnya sebelum kita mau melakukan tindakan yang steril, kita cuci tangan. Bahkan ada tekniknya, ada 6 langkah. Belum lagi kalau misalnya mau masuk ruang operasi itu ada beberapa langkah yang ditambahkan seperti itu. Ya kalian bisa cek aja gimana cara cuci tangannya. Yang jelas jangan inilah ya, jangan males gitu gitu kan udah selesai, yang penting basang, ya nggak gitu juga. Karena kalau ini mau disangkut pautkan dengan agama, kebetulan agama gue Islam. Dan kalau kami itu ada yang namanya sebelum sebelum ibadah itu harus bersuci. Antara lainnya adalah berwudu. Dan itu pun ada tata caranya kan, seperti itu. Maksudnya dari hal yang detail, kecil gitu bisa menjadikan sesuatu itu berubah sangat drastis gitu ya. Kayak misalnya lo habis ini nih
habis olahraga gitu, habis olahraga tidur, bisa tidur habis olahraga, cuman kan, nggak enak gitu. Terus, misalnya habis nge-gym ya, olahraga juga ya, enaknya kan mandi nih, mandi. Cuman kalau misalnya mandinya, cuman sekedar basahin aja, ngebilas itu kan juga nggak ini kan, nggak menyingkirkan kuman yang ada gitu dari, keringat-keringat yang sudah menempelkan kuman-kumannya itu. Jadi harus pakai sabun tetap aja, menjaga kebersihan itu nomor satu. Nah, lain hal kalau misalnya nih kalian ada, apa ya namanya, ada keluhan. Kalau misalnya ada keluhan, terus gimana nih? Oke, alternatif yang pertama banget itu adalah, eee, gimana ya, sebenarnya kalau untuk mengobati diri sendiri sih, cuman sebatas diet ya. Diet di sini ini adalah pola makan gitu. Pola makan bisa kalian dengan menjaga makanan kalian yang harusnya, katakanlah, demam atau batuk, pilek itu kan nggak boleh minum es gitu kan ya, jangan bandel kalau misalnya pas lagi kayak gini minum es gitu kan, itu namanya nantang maut. Astagfirullahaladzim, maaf guys, ini kita sambil bercanda aja. Jadi kalau misalnya batuk nih, udah minumnya minum anget gitu, nggak usah yang, apa namanya tuh, yang bandel-bandel gitu kan ya, kayak segala ngopi kayak gimana. Sebenarnya nggak sesaklek-saklek itu amat sih ya, cuman ya, karena kita yang sakit jadi juga kondisi, badan kita yang tahu, seharusnya kita juga udah bisa nilai, "Oh gua harusnya seperti ini." Seperti itulah ya kira-kira. Jangan, apa sih istilahnya tuh, kalau kata orang Palembang tuh tekak bantah gitu ya. Kalau kata orang Betawi itu pala batu gitu kan, nggak usah kayak gitu dulu lah. Kita, belajar untuk care, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, udah kalian, berusaha nih dengan mengobati diri sendiri dengan cara mengatur pola makan, mengatur pola istirahat. Kalau misalnya nggak kunjung sembuh juga, coba konsultasikan ke tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah, dokter, kayak gitu ya. Dokter atau, apa ya namanya, kalau kalau langsung beli obat itu saya nggak menyarankan karena beberapa, eee, orang ada katakanlah ya, misalnya sering flu gitu, minum obat flu, it's okay. Cuman kalau misalnya sudah lebih dari 3 hari tidak, ada perubahan, kontrol aja, kontrol aja. Nah, di sini memang, kondisi pandemi ini membuat beberapa senter, pusat layanan kesehatan itu, tutup atau membatasi, pengunjungnya gitu ya. Nah, kalau gue pribadi, gue membuka, konsultasi di Instagram gua, di Instagram terutama ya, kalau Facebook aku nggak ngelayanin Facebook karena Facebook itu berat ininya, aplikasinya jadi nggak kebuka di bukan nggak keberatan sih, terlalu nggak real time gitu ya, dan harus, install aplikasi satu lagi. Sedangkan kalau Instagram ada message-nya tersendiri jadi, bisa gabung gitu di dalam satu aplikasi dan nggak harus install aplikasi lain gitu. Kalau yang udah kenal sama gua bisa langsung di chat, terus juga kalau misalnya, belum kenal bisa follow aja IG-nya, IG gua ada di link deskripsi di bawah. Konsultasi aja, tanya dulu nggak apa-apa. Dan gua nyediainnya free kalau untuk sekedar konsultasi, oke. Ada juga aplikasi, kayak Halodoc atau Halo Dokter, itu juga bisa kalian konsultasi di situ. Dan, bisa dapat ini juga sih ya, bisa juga dapat, resep atau anjuran untuk, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak punya akses juga sama sekali, mhm, nggak punya akses sama sekali dan memang udah kelihatannya parah banget, lemas gitu, ya udah mau nggak mau,
kalian harus, bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan catatan yang nganter harus proteksi diri dengan masker, karena kalian masuk ke bisa dibilang kan kalau misalnya rumah sakit atau puskesmas itu kan tempat orang berkumpulnya orang sakit ya gitu, dan kita nggak pengen ada, apa ya namanya, transmisi antar orang di situ. Nah, kita harus protektif dengan diri sendiri dan memang wajar aja sih ya kalau misalnya dibatasi, dan karena kami memang meminimalisir transmisi lokal gitu ya, transmisi langsung gitu, gengs. But it's okay kalau memang nggak ada pilihan lain, ya kan kalian sendiri yang punya yang tahu, "Oh gini, tuh badan aku nggak enak ini untuk, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini." Tapi nggak bisa kemana mana, ya udah apa boleh buat, datang aja, nggak apa-apa, kami terima, seperti itu, baik itu di puskesmas atau klinik atau IGD, apalagi IGD ya. IGD insyaallah kalau misalnya memang nggak ada, shutdown dari IGD-nya, insyaallah masih diterima gitu. Cuman ya itu lagi, balik balik lagi ke, apa ya namanya, interpretasi atau terjemahan sakit versi kalian gitu. Memang di sini, eee, apa sih, kalau boleh dibilang itu kan ada skala nyeri ya, kalau kami bilang itu ada skala nyeri, dan memang skala nyeri ini sifatnya sangat-sangat subjektif gitu. Kalau misalnya saya boleh sarankan kalau sakitnya udah ya, skala 5 ke atas baru ke rumah sakit. Cuman ya itu tadi, karena sifatnya subjektif saya jadi nggak bisa, memberikan, masukan yang seperti apa gitu ya, karena memang ya orang beda-beda, tergantung, ini masing-masing, dan juga saya juga nggak bisa memberikan jaminan kalau misalnya dengan skala nyeri 3 itu, masih dalam kondisi yang baik-baik saja, karena ya gitu deh, orang bilang kalau misalnya Covid ini nggak berbahaya, cuman pada kenyataannya ya memang ada yang meninggal karena Covid aja gitu kan. Ada yang bilang tuh, yang penyanyi rock itu ya, meninggal karena penyakit yang satunya lagi, dan Covid itu hanya, menambah parah gitu. Ya, case-nya ada seperti itu, dan jangan lupa juga kalau memang, case Covid-nya sendiri memang ada gitu kan ya. Tadi juga baru baca berita, entertainment, kalau siapa ya, tantenya Maia Estianty atau, saudaranya lah ya, kerabatnya itu meninggal karena Covid gitu. Dan ya jangan dablek-dablek juga sih gitu kan ya. Kalau misalnya memang nggak ada kepentingan, ya udahlah di rumah aja dulu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, bener-bener nggak bisa diam di rumah, ya udah apa boleh buat, tapi tetap protektif. Kayak misalnya, kayak gua gitu ya kan, eee, nakes dan memang nggak di rumah, ya udah apa boleh buat. Terus juga kebetulan orang di rumah, beberapa ada yang nakes ya, jadi kalau untuk di rumah, ya inilah ya, apa, kita punya, alur sendiri bagaimana membuat rumah kita, biar tetap dalam keadaan bersih gitu, bersih dan bebas dari Covid gitu. Dan ini mungkin ada tips juga ya, mungkin beberapa orang udah melakukan ini, mungkin ada juga yang belum gitu. Kalau misalnya nih, memang terpaksa banget keluar, terus, di rumah ada orang-orang yang beresiko tinggi seperti lansia atau anak-anak, ada baiknya, eee, jadi gini, sebelum, masuk rumah setelah pulang kerja atau pulang, dari luar gitu ya, kan kalau dari pedoman itu katanya transmisi Covid bisa berlangsung bermakna kalau
jarak antar orang itu 1,8 meter selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Apalagi kalau misal 1 jam ke atas itu lebih beresiko, lebih beresiko. Kalau misalnya lebih dari 1 jam di luar rumah, ada baiknya orang satu rumah, orang yang di dalam rumah itu sudah menyiapkan baju ganti untuk eh, orang yang bekerja di luar. Misalnya istri di rumah aja, nggak ibu rumah tangga lah ya, ibu rumah tangga sama anak. Nah, sebelum suaminya masuk rumah, udah pulang nih suaminya nih, katakanlah di depan. Suaminya di rumah, pas nyampe rumah, si istri menyediakan baju ganti suami itu di kamar mandi, gitu ya, di kamar mandi. Kemudian, sebelum suaminya masuk ke rumah, istri sama anaknya itu berada di dalam kamar, sehingga tidak ada kontak langsung antara suami yang baru pulang dengan baju yang masih menempel dari luar itu ketemu dengan anak sama istrinya. Jadi pas suami masuk rumah, istri ada di dalam kamar, suami langsung masuk kamar mandi, kemudian, meletakkan baju di satu tempat yang itu udah ada, air rinsonya gitu ya, gue nyebut merek jadi ada air deterjennya gitu. Jadi, bajunya itu langsung dicuci atau direndam dulu lah gitu, direndam dulu dan suaminya langsung mandi. Pas suaminya langsung sudah mandi pakai baju yang bersih kan, baru dia keluar. Nah, kalau misalnya mau lebih protektif lagi, setelah, pas suami lagi mandi, terus sediakan, cairan disinfektan gitu ya, yang semprotan biasa aja untuk, nyemprotin apa sepatunya kah, atau misalnya, eee, kendaraannya. Kalau motor kan enak tuh ya, tapi kalau mobil mungkin ya nggak terlalu lah ya, cuman kalau motor memang, gue sendiri pribadi pengguna, motor sama mobil, tapi waktu gue lagi nggunain motor, waktu zaman-zaman sekarang nih pas sudah mau masuk-masuk PSBB yang agak renggang, terus new normal yang nggak tahu kapan bener-bener new normalnya itu, sempet dempet-dempetan dan ya katakanlah dalam, radius 3 kali 5 meter waktu di apa namanya itu tempat, lampu merah itu dempet-dempetan banget dan jaraknya itu kurang dari 1 meter, kira-kira seperti itu. Nah itu kasih disinfektan ya masih oke lah daripada apa ya istilahnya itu nempel meskipun, eee, virusnya itu mempunyai durasi masing-masing gitu ya. Kalau misal menempel di kayu kah, di, kulit kah, atau di metal, di bahan plastik seperti itu. Tapi itu cuman saran aja sih untuk, proteksi lebih. Nah setelah itu, bajunya langsung dicuci gitu. Jadi tidak meninggalkan bekas-bekas ini ya, bekas-bekas atau jejak, virusnya seperti itu. Jadi rumah masih dalam keadaan, sehat atau bersih, insya Allah seperti itu, guys. Ya, oke. Itu tips yang selalu, gua sampein ke pasien-pasien gua kalau misalnya memang mereka nggak, benar-benar nggak punya pilihan lain, karena untuk, mencari nafkah gitu ya. Karena memang waktu itu juga pernah ada, case, ada beberapa case yang memang, di satu keluarga punya anak kecil, usianya sekitar mungkin 9 bulan atau 10 bulan gitu. Cuman, ayahnya memang nggak punya pilihan lain untuk, keluar rumah gitu dan tiba-tiba anaknya sakit. Padahal dia, di rumah, kemudian tidak sedang imunisasi, tidak sedang apa ya istilahnya tuh, nggak nakal lah ya, kayak minum es atau jajan sembarangan atau main keluar panas-panasan seperti itu, nggak seperti itu. Tapi tiba-tiba dia sakit gitu. Waktu ditanya nih, ditelusuri ternyata yang keluar itu adalah ayahnya. Sedangkan ibunya juga di rumah, paling ke pasar, itu pun katanya cuma sebentar sih, walaupun memang di pasar bisa menjadi salah satu klaster, Covid gitu ya. Cuman memang nggak menutup kemungkinan kalau transmisi itu,
bisa, eee, terjadi di mana aja, apalagi kalau udah masuk zona merah dengan transmisi lokal yang merah-merah pekat gitu kan ya. But it's okay, bukan jadi suatu halangan atau, permasalahan untuk kita saling menguatkan diri satu sama lain, tetap jaga kesehatan dan juga kalau misalnya, bisa kerja di rumah, yang punya toko, offline, kalian juga bisa coba-coba ke toko online kayak sepupu gua, itu, udah mulai, apa ya namanya itu, memindahkan lapakannya ke lapak online dan gue juga di sini udah mulai, apa ya namanya itu, mencari kesibukan di YouTube gitu dan di Instagram. Mudah-mudahan sih, ada manfaatnya gitu ya, meskipun ya kadang-kadang cuma satu 2 orang yang nonton, it's okay. Tapi dari situ juga bisa memberikan, sedikit, pencerahan gitu ya bagi orang-orang yang memang, nggak tahu sama sekali apa yang harus diperbuat. So guys, sudah setengah jam gue cuap-cuap dengan porpek yang masih nempel, astagfirullahaladzim. Oke, sekian dulu, porpek gaming. Kita nggak nge-game dulu ya sebenarnya, istilahnya tuh porpek konsul porpek konsul, jelek banget sih. Yang penting jaga diri kalian sehat-sehat aja, jangan, apa ya, jangan melakukan hal yang konyol gitu lah ya. You know lah what I mean gitu, nggak harus dijelasin seperti apa. Jaga kesehatan, kemudian, jaga kesehatan ini bukan cuma buat diri kalian sendiri ya, tapi juga, menjaga kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal dengan, orang yang rentan gitu ya, kayak orang tua atau anak-anak seperti itu. Meskipun nih, kata pemerintah katanya, umur produktif itu masih boleh buat keluar. Tapi ya itu balik lagi ke contoh case gue yang satunya yang tadi itu yang masalah satu keluarga yang ada isinya 3 ayah, ibu, sama anak. Kalau misalnya bapaknya sih nggak ada masalah, sehat-sehat aja, cuman anaknya tiba-tiba sakit gitu kan. Dan memang ada beberapa lagi case yang, lansia juga ada yang seperti itu, cuman gua nggak bisa cerita lebih jauh karena bakal panjang banget ini video. So guys, jaga kesehatan, tetap, diutamakan PHBS, pola bersih hidup sehat, cuci tangan pakai sabun, makan yang bersih, kemudian juga gaya hidup yang sehat. Cari tuh video-video di YouTube tentang, workout atau nge-gym di rumah yang 7 menit, 10 menit, itu juga cukup kok untuk menjaga stamina kita di rumah. Oke guys, save first, healthy, safe from drugs and cigarette. Thank you for watching. Dadah.